memprihatinkan, yaitu pencemaran pada sungai-sungai kecil di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas salah satu isu lingkungan yang cukup memprihatinkan, yaitu pencemaran pada sungai-sungai kecil di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, banyak sungai yang dulu jernih dan menjadi sumber kehidupan masyarakat, kini mulai mengalami perubahan drastis. Airnya menjadi keruh, berbau, bahkan tak lagi layak digunakan. Kami ingin menggali lebih dalam mengenai penyebab, dampak, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Semoga melalui wawancara ini kita dapat membuka mata masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya sumber daya air yang sangat vital bagi kehidupan. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi di lapangan secara langsung, kami akan mengalihkan kepada rekan kami yang telah berada di lokasi dan akan melakukan wawancara bersama Ketua RT, masyarakat, serta para pedagang setempat. Beliau akan memberikan penjelasan mengenai kondisi sungai di lingkungan ini, serta pandangannya terkait pencemaran yang terjadi dan langkah-langkah apa saja yang telah atau akan dilakukan oleh warga bersama aparat setempat. Kepada rekan kami di lapangan, kami persilahkan. Jadi Pak, ini mengenai masalah sosial di lingkungan masyarakat, ya, khususnya terkait pencemaran sungai Pak di wilayah ini. Apakah Bapak bersedia ya untuk diwawancarai? Salah, bersedia. Adapun pertanyaan dari kami Pak terkait masalah sosial ini, yang pertama itu menurut Bapak apa saja penyebab utama pencemaran sungai di lingkungan ini Pak? Sebetulnya kalau dikatakan pencemaran, dasarnya biasanya awalnya itu dari kesadaran masyarakat yang masih kurang ya tentang lingkungan. Jadi belum ada kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan begitu. Kedua, mungkin sistem yang sarana prasarana kebersihan lingkungan tidak tersedia seperti tempat pembuangan sampah sementara atau TPS ya. Dan ketiga, banyaknya sampah rumah tangga karena banyaknya jumlah penduduk sehingga tidak bisa ditangani secara baik. Selanjutnya Pak, apakah sudah pernah ada upaya dari pihak RT misalnya untuk mengatasi pencemaran sungai tersebut? Upaya selalu dilakukan, senantiasa dilakukan. Pengalaman saya waktu ketua RT itu seringkali dilaksanakan gotong royong ya, paling tidak 1 kali 1 minggu atau 2 kali 1 bulan. Sekaligus juga aktif menyampaikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai. Baik Pak, pertanyaan saya terakhir, bagaimana sih Pak peran warga di sini dalam menjaga kebersihan sungai sejauh ini Pak? Ya cukup baik ya, cuma masih ada beberapa oknum yang belum sadar ya, dan mungkin juga karena kesibukan kesehariannya sehingga ketika dipanggil gotong royong ya mungkin tidak sempat hadir ya. Apakah masih ada Pak warga yang melanggar misalnya? Kalau dikatakan melanggar mungkin tidak bisa dikatakan melanggar karena tidak ada regulasi yang ini kan, tidak ada aturan yang ini, cuma persoalan etika saja ya. Ya, kesadaran nilai ya, etikanya ya, apakah ini baik dikerjakan atau tidak ya, karena pasti berdampak kepada lingkungan itu sendiri. Ya. Pak, itu saja mungkin Pak. Oke. Pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Baik Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah sungai yang sempat tercemar di sini itu berdampak pada kehidupan sehari-hari Ibu di sini? Ya, dampaknya sangat, dampaknya ya lumayan, karena sungai ini kan sebagai kegiatan anak-anak sehari-hari untuk bermain,
bisa juga untuk siram tanaman, apalagi kalau airnya cukup jernih bisa dimanfaatkan bagi orang untuk cuci piring atau sebagainya. Jadi kalau dia sudah tercemar itu Ibu, apa dampaknya bagi masyarakat di sini? Maksudnya tercemar bagaimana? Karena limbah-limbah rumah tangga, kayak itu pedagang-pedagang misalnya yang makanan gitu. Dulu sempat jernih, tapi mulai pedagang satu persatu mulai banyak yang rame, ya lama kelamaan sungai itu tidak terlalu terawat, akhirnya sekarang tidak terlalu berdampak bagi manusia, bagi kita sebagai warga. Oh, berarti kan ada akibatnya dari pedagang itu, sungainya sudah tidak bisa karena aktivitas sehari-hari. Nggak terlalu, karena kan sebagai warga, sebagai kita sebagai manusia kan beda-beda pikirannya, ada yang buang sampah sembarangan, ada yang... Baik, jadi itu berdampak bagi masyarakat. Nah, apakah ibu sendiri punya saran bagaimana supaya sungai yang ada di sini lebih bersih dan terawat sehingga bisa kembali ke semula? Asal mula. Menurut saya, saran saya ya kita kembalikan ke contohnya Pak RT atau Pak Desa, supaya dia mengadakan gotong royong untuk membersihkan sungai-sungai itu. Karena kita sebagai warga pasti kalau tidak ada pemimpin atau contohnya Pak Desa atau Pak RT dalam untuk melakukan itu, pasti agak susah ya. Iya. Kecuali dikerahkan semua baru membersihkan. Kecuali ada arahan kayak dari Pak RT. Kalau kita untuk kesadaran diri sendiri itu mungkin agak susah ya. Karena tidak mau sendiri. Di sini kalau sarannya ya kalau ada pemimpin, contohnya Pak RT, Pak Desa atau yang lain, kalau kesadaran diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya itu agak susah kayaknya. Bagaimana dengan anak-anak muda di sini? Tidak adakah inisiatif juga? Menurut saya di sini inisiatifnya tidak terlalu bagaimana, karena mungkin akibat dari pergaulannya, terus kesibukannya ya begitu nih. Jadi ini perlu arahan dari ketua RT, sehingga salah satunya yaitu harusnya ada arahan atau pemimpin supaya sungai itu harus kayak mulai dari dulu jernih, bisa terawat kembali. Jadi Pak, kami ingin menanyakan masalah sosial tentang sungai yang di dekat warung Bapak. Iya. Pertanyaan pertama, apakah para pedagang di sekitar sini turut menjaga kebersihan lingkungan termasuk sungai? Kita jaga. Kenapa? Kalau umpamanya kita tidak jaga, pertama kita kena tegur dari pihak RT. Sama di dalam kan ada dinas tuh kebersihan. Nah, pasti kita kena tegur. Cuma kita tidak bisa full selesaikan semua kebersihannya, karena kita ya sebatas contoh kita siapkan tempat sampah. Itu sudah menjaga. Beda menjaga, beda membersihkan. Kalau membersihkan berarti saya turun di bawah bersihin pohon-pohon itu. Kalau saya menjaga pasti kami menjaga. Caranya apa? Kita siapkan tempat sampah. Kita rutin sebelum buka, setelah tutup kedai itu pasti kita tutup. Itu kita bersihkan begitu. Pertanyaan kedua, apa langkah yang pernah dilakukan Bapak untuk mencegah limbah dagangan mencemari sungai? Yang pertama kita tidak buang sampahnya di sungai. Kita tidak buang sampah di sungai. Terus semua limbah itu termasuk terutama yang plastik yang susah didaur ulang, itu pasti kita packing baru kita bawa ke tempat pembuangan sampah. Karena setahu kami itu pembuangan sampah di belakang itu mereka punya alat untuk daur ulang plastik. Karena kalau dibakar atau ditanam pun itu kan lama terurainya toh. Tidak bisa terurai kalau plastik begitu. Yang ketiga, apa harapan Bapak agar sungai tetap bersih dan tidak mengganggu usaha?
harapannya kami. Iya. Ya yang pertama yang pasti dinas terkait itu ini andai kata mereka pondasi itu kan pasti sungainya kan jernih. Iya. Terus yang kedua kalau sudah terpondasi ya kesadaran masyarakat lah. Nah yang susah itu kan kasih sadar masyarakat. Toh? Contoh kayak saya nih pakai tisu saya buang begini kan kotor. Nah siapa yang mau kasih sadar? Diri sendiri. Hah? Ini yang kasih sadar. Orang kalau punya uang deh pasti dia bersih. Begitu. Oke? Jadi, kesimpulan dari hasil wawancara dengan masyarakat, Ibu RT, dan pedagang menunjukkan bahwa pencemaran sungai kecil di lingkungan mereka menjadi masalah yang cukup mengganggu. Warga mengeluh bau tidak sedap, banyak sampah, serta perubahan kondisi sungai yang mempengaruhi kenyamanan lingkungan. Penyebab utama pencemaran berasal dari kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sungai. Meski begitu, sebagian warga mulai menunjukkan kepedulian dan mendorong adanya upaya bersama untuk menjaga lingkungan. Kesimpulannya, perlu ada kolaborasi antara masyarakat dan pihak terkait untuk mengatasi pencemaran dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Demikianlah wawancara kami mengenai kondisi pencemaran lingkungan khususnya pada sungai-sungai kecil di sekitar kita. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam wawancara ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Semoga kita semua semakin peduli dan bertindak nyata untuk menjaga bumi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.